Di era modern seperti sekarang, masih sering sekali dijumpai praktik-praktik yang sulit dinalar logika. Hal-hal berbau mistis misalnya, masih sangat kental di Indonesia. Wisata religi Gunung Kemukus yang terletak di Soko, Sragen, Jawa Tengah. Tempat wisata ini awalnya adalah untuk ziarah napak tilas Pangeran Samudro dan Nyi Ontrowulan. Kini berubah menjadi ajang mencari pesugihan. Dengan ritual seks yang bukan muhrimnya, hingga hari ini masih banyak warga negara Indonesia yang mempercayai pesugihan. Pesugihan adalah cara yang dipercaya untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras layaknya bekerja pada umumnya. Kerja keras bagai kuda. Makanya orang pesugihan. Umumnya pesugihan adalah bentuk kerjasama perjanjian di antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk seperti jin atau siluman. Di gunung tersebut terdapat makam Pangeran Samudro yang membuat pemujaan Gunung Kemukus ini terkenal adalah ritual seks berzina yang dilakukan dengan stranger sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan. Menariknya lagi, hubungan seks ini bukan sembarangan hubungan, namun seks dengan orang yang selama 7 kali berturut-turut baru kemudian melakukan ritual-ritual lainnya. Menarik bukan? 7 hari loh, nggak berhenti-berhenti. Dengkulmu melocot pasti. Ritual itu biasanya dilakukan pada malam Jumat Pon. Ritual seks ini akhirnya berimbas pada suburnya prostitusi di kawasan ini. Pada setiap Jumat Pon, kalian akan menemukan warung remang-remang dan PSK-PSK yang melayani sebagai bagian ritual. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ada ciri khas yang akan ditanyakan kepada setiap orang yang akan mengunjungi ritual ini. Piyambak mawon mas, atau piyambak mawon mbak. Kalau yang ditanya kebetulan memang piyambak mawon alias sendiri, artinya perkenalan boleh dilanjutkan dengan mengobrol santai di bawah pepohonan. Kalau keduanya laki-laki dan perempuan yang ternyata punya niat yang sama, ngalap barkah Pangeran Samudra, bisa saja malamnya mereka tidur bersama. Menarik bukan? Namun, mencari jodoh di Kemukus tak semudah yang disangka. Selain dibutuhkan keberanian mengawali perkenalan, peziarah juga harus jeli dalam memilih pasangan untuk melakukan ritual seks di Gunung Kemukus. Maklum, selain kaum peziarah sejati, Kemukus juga dipenuhi laki-laki iseng dan para PSK. Pelacur yang banyak berkeliaran di seputaran makam selalu berusaha mengecoh peziarah. Dengan gaya lugu, mereka selalu mengaku pada siapa saja bahwa mereka juga peziarah dari jauh dan baru pertama kali datang ke Kemukus. Hei, kalian jangan tertipu. Peziarah baru yang belum kenal medan Kemukus banyak yang tertipu. Ritual di Gunung Kemukus diduga bermula dari kisah kerajaan Majapahit yang jatuh cinta dengan ibunya sendiri. Nah, kisah ini memiliki 2 versi. Versi pertama yaitu Pangeran Samudro adalah seorang mualaf yang kemudian diajak ke Demak oleh ibunya Dewi Roro Ondo. Pangeran Samudro ini merupakan keturunan Raja Majapahit yang terakhir yang sangat dicintai oleh ibunya. Dewi kemudian menyuruh kepada Pangeran Samudro untuk berguru ke seorang ulama di Gunung Lawu. Seusai berguru, Pangeran Samudro pulang ke Demak. Namun sampai di daerah Sumber Lawang di daerah Gunung Kemukus dan menyebarkan agama Islam sampai meninggal di sana. Setelah mengetahui anaknya meninggal, ibu atau Dewi Roro pun menyusul ke Gunung Kemukus. Kemudian cerita yang berkembang bahwa di Gunung Kemukus terdapat satu makam yang di dalamnya terdapat Pangeran Samudro dan ibunya. Namun sayangnya terdapat pergeseran makna tentang istilah demenan ini. Orang-orang Jawa menganggap demenan yang dilakukan oleh Dewi Roro kepada Pangeran Samudro merupakan ritual seks yang harus dilakukan di makam Pangeran Samudro jika ingin cita-citanya tercapai. Karena itulah terdapat 3 peziarah di makam Pangeran Samudro. Pertama, orang yang benar-benar berziarah. Kemudian, peziarah yang harus melakukan ritual seks karena mitos yang dibangun. Dan juga peziarah yang merupakan petualang seks. Sejak tahun 80-90-an di Gunung Kemukus sudah banyak bilik untuk kepentingan seks, sehingga pekerja seks komersial sangat marak. Dari versi kedua, bermulanya ritual seks di Gunung Kemukus yaitu Pangeran Samudro yang mencintai ibu tirinya sendiri, Dewi Ontrowulan. Karena asmara mereka berdua bukanlah sesuatu hal yang lazim, keduanya menyimpan rapat-rapat hubungan tersebut. Sepandai-pandainya
tupai melompat atau mereka menyembunyikannya. Akhirnya sang ayah mengetahui kisah cinta terlarang itu. Pangeran Samudro lalu diusir dari kerajaan. Sang pangeran kemudian melanglang buana hingga berhenti di tempat yang kelak dinamakan Gunung Kemukus. Hingga suatu masa, tanpa disangka, Dewi Ontrowulan nekat mengejar pujaan hatinya itu. Dewi Ontrowulan kabur dari istana dan kemudian menemukan sang pangeran di Gunung Kemukus. Keduanya yang tengah dilanda asmara itu pun melepas kerinduan setelah sekian lama berpisah. Sayangnya lagi, nasib baik tidak memihak kepada mereka. Warga sekitar yang mengetahui hubungan tersebut menghakimi keduanya. Warga akhirnya merajam Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan hingga keduanya sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Pangeran Samudro sempat berwasiat, barang siapa bersedia melakukan hubungan badan dengan orang yang sama 7 kali pada hari pasaran, keinginan orang tersebut akan dipenuhi. Keduanya kemudian dimakamkan di dalam satu liang lahat. Dari kisah itulah warga mengklaim ritual seks Gunung Kemukus lahir. Mereka yang mendengar kisah itu percaya siapa saja yang berhubungan badan di tempat terbuka dengan pria atau wanita yang sama dan bukan pasangan sah sebanyak 7 kali, serta melakukan selamatan di gunung tersebut akan memperoleh kekayaan. Udah dapat seks, dapat kekayaan, menarik bukan? Kawasan Gunung Kemukus semakin tenar. Mereka yang melakukan ritual seks mulai dari yang telah berkeluarga, pejabat, hingga pekerja seks komersial. Keberadaan mitos yang berkembang itu perlahan-lahan diluruskan, yang akan membuat masyarakat semakin lama semakin percaya. Akibatnya lagi, tujuan berziarah bukan untuk menghormati leluhur, melainkan untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan gak jarang hanya untuk mendapatkan kepuasan dari kegiatan seksual yang dibungkus rapi dengan kegiatan spiritual. Entah versi mana yang benar. Yang jelas, versi kedualah yang paling sering digembar-gemborkan di Kemukus. Ritual yang semula sebagai sarana ngalap berkah atau memohon berkah kepada Sang Pencipta, akhirnya berubah menjadi tempat untuk berburu kekayaan dengan cara tak lazim. Pemahaman keliru tersebut semakin diyakini ketika pelaku ritual berhasil memperoleh kesuksesan usai mereka melakukan hubungan intim dengan selingkuhan di Gunung Kemukus selama 7 kali pada setiap malam Jumat. Bagaimana bisa seorang percaya bahwa perselingkuhan bisa membawa berkah? Bayangkan, ingin kaya tapi berlaku kurang baik dan melanggar norma di sekitar makam? Pangeran Samudro itu merupakan tokoh yang disegani serta dihormati oleh masyarakat. Tidak heran kalau banyak sekali peziarah yang datang, terutama saat malam Jumat Pon, yang merupakan hari tepat meninggalnya Pangeran Samudro. Para pencari fakta, kalian jangan sesekali ya percaya dengan pesugihan. Mau kaya, ya harus kerja keras dong. Percaya pada hal gaib itu bisa jadi membawa malapetaka loh di kemudian hari. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen di bawah video menarik apa lagi yang harus kita bahas di episode selanjutnya. See you!